لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang kelima ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita seorang muslim berupa sholat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salat serta salam tanpa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jemaah terawih rahimakumullah, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami bahwa pada malam ini tema yang akan dibahas itu tentang keutamaan qiyamul lail dan salat tarawih. Berkaitan dengan ini, kalau tidak salah juga tema yang kemarin malam itu ada kaitannya dengan ini. Karena tema kemarin itu tentang bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Jadi ada kaitannya. Dan bisa saja apa yang kami sampaikan ini juga sudah pernah disampaikan oleh mubalik sebelumnya. Tapi tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita terkait dengan kemuliaan bulan suci Ramadan dan keutamaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pada hakikatnya harapan kita adalah kita bisa menjalani Ramadan ini dan sampai di finishnya dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Berkaitan dengan tema yang diberikan tentang keutamaan qiyamul lail dan salat tarawih, ada beberapa hadis yang menyinggung terkait masalah ini, tentang keutamaan salat tarawih, tentang keutamaan salat lail. Salah satu di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, menegakkan, ada yang menafsirkan melaksanakan salat sunnah di malam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tinggal bagaimana kita melaksanakan sholat itu, dalam artian bagaimana keikhlasan kita, keridhaan kita di dalam melaksanakan sholat itu. Karena memang di dalam syaratnya itu adalah iman dan ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perkara liar, bukan karena perkara ujub. Karena perkara liar juga, perkara ujub juga, inilah yang menghancurkan ibadah puasa kita, ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al iman hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat berjamaah bersama imam sampai selesai, artinya sampai selesai melaksanakan salat malam itu, maka dia dicatat laksana beribadah semalam suntuk. Jadi ketika kita salat dengan imam berjamaah sampai selesai pelaksanaan salat itu, maka dicatat pahalanya seperti kita melaksanakan salat semalam suntuk. Nah, terkadang kita jangankan semalam suntuk, salat 20 rakaat saja terkadang kita gelisah. Apatah lagi kalau imamnya panjang bacaannya, apalagi sudah panjang bacaannya, lambat lagi bacaan. Nah, disinilah ujian keimanan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana hukumnya sholat sunnah di malam bulan suci Ramadan yang kita bahasakan dengan sholat tarawih? Maka jumhur ulama, terutama 4 ulama mazhab, itu mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkad. Ada pun terkait masalah jumlah rakaatnya, terkadang terjadi khilafiyah di kalangan para ulama, dan itu tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa saya katakan demikian? Semuanya ada dasarnya. Yang melaksanakan 8 rakaat 3 witir, yang melaksanakan 20 rakaat 3 witir, yang melaksanakan 36 rakaat tambah 5 witir, ada. Bahkan di dalam sejarah, Utsman bin Affan ketika di Madinah mereka melaksanakan 36 rakaat. Ya, kita yang kita mendapatkan di Indonesia kan cuma 8 dan 20. Sementara di Madinah orang melaksanakan 36 rakaat. Kenapa bisa? Karena di Mekah orang melaksanakan 20 rakaat. Karena tarawih itu, tarawih itu adalah merupakan jamak dari kata tarwiyah, yang artinya istirahat sejenak. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat sejenak di situ. Nah, di Masjidil Haram, orang melaksanakan sholat tarawih setiap selesai 4 rakaat atau 2 salam, mereka melaksanakan tawaf 7 kali. Nah, orang Madinah merasa ini dengan pahalanya mereka, dengan apa yang mereka peroleh, sehingga mengganti tawafnya orang Mekah dengan menambah 4 rakaat. Jadi mereka melaksanakan 36 rakaat. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada intinya kita tidak perlu sebenarnya memperdebatkan perkara-perkara ini. Ini hanya menghabiskan energi kita. Siapakah yang salah kalau begitu? Selalu saya berulang mengatakan bahwa yang salah itu sebenarnya adalah orang yang kuat batu gaya, tapi dia tidak melaksanakannya. Mengatakan yang benar salat yang 8, tapi dia juga tidak melaksanakannya, atau melaksanakan 20 tidak juga melaksanakannya. Yang pada intinya, silahkan kita melaksanakannya. Silahkan yang mau 88, yang mau sampai 20 silahkan. Bahkan yang mau 36 silahkan. Bahkan yang mau tidak terbatas silahkan. Nah, kapan sholat lain itu dilakukan? Kapan sholat tarawih itu dilakukan? Setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi tidak sah sholat lain itu
tidak sah sholat tarawih itu kalau dilakukan sebelum sholat isya. Jadi ada biasa begini, tapi mungkin karena belum memahami, terlambat datang, mungkin karena perjalanan. Ada apa orang sholat tarawih itu dulu sholat tarawih, sudah kita tarawih baru pulang sholat isya, maka tarawihnya itu tidak, sholat tarawihnya itu tidak sah. Karena kenapa? Mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Dari sholat tarawih itu kapan waktunya? Setelah selesai sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi tidak sah sholat tarawihnya orang kalau belum sholat isya kemudian melaksanakan sholat tarawih. Jamaah rahimahullah. Kemudian orang yang menghidupkan malam-malamnya sujud dan berdiri atau yang disebut dengan sholat di dalam surah Al-Furqan, kita termasuk kategori hamba Allah yang Maha Rahman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan di antara ciri-ciri hamba yang Maha Rahman itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Lawannya adalah sombong. Jadi kalau ada orang berjalan di muka bumi dia kesombongan dengan kebanggaan dirinya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki, maka dia tidak termasuk hamba yang Maha Rahman. Rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila diajak berdebat oleh orang-orang bodoh, qalu salam. Dia menghindari perdebatan itu. Makanya hindarilah perdebatan. Karena kapan kita berdebat dengan orang-orang yang selama ini mungkin pemahamannya kurang, tapi ada istilah orang Bugis mengatakan, ya, merajak otak kumpul dan merajak pakai uang. Otaknya tumpul tapi kuat sekali berdebat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang termasuk ibadah Rahman adalah wa yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dia menghabiskan malam-malamnya itu dengan sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri, atau melaksanakan ibadah-ibadah salat di malam hari. Jamaah rahimahullah, olehnya marilah kita dengan melihat keutamaan salat lail dan salat tarawih. Yang pertama itu adalah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah ketika kita melaksanakan salat malam di belakang salat tarawih di belakang imam sampai selesai, maka kita dicatat laksana beribadah atau salat semalam sunat. Luar biasa keutamaannya. Yang penting bagaimana kita menata hati agar supaya kita ikhlas melaksanakan ibadah ini. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.